Kita mau mendengarkan ya impartasi firman Tuhan untuk kita selalu diingatkan hidup di dalam rencana Tuhan. Ya, selamat pagi Kak Edi. Pagi, Shalom. Shalom Kak Edi. Apakah suara saya jelas, Hadi? Ya, jelas Kak. Oke. Baik, saudara, seperti saya sudah sampaikan minggu lalu, nah kita mau berlanjut membahas tentang perjalanan rohani. Nah, topik saya tahun ini, saya akan banyak berfokus membahas topik ini. Sampai akhir tahun, saudara, kita mau belajar tentang perjalanan rohani kita, spiritual journey. Ya. Nah, kita menjalani spiritual journey kita tidak sendirian, saudara, tapi bersama dengan kompak kita. Nah, saudara, kita mengikuti perjalanan seperti dalam 1 Yohanes, kita lihat berikutnya, 1 Yohanes pasal 2, kalau nanti saudara baca ayat 12 sampai ayat yang ke-14, nah ini penting sekali, saudara. Ini adalah perjalanan rohani ya orang Kristen. Ya. Nah, sebelum Yohanes membahas itu, dia mengatakan dalam ayat yang ke-11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, kalau orang yang terus-menerus membenci saudaranya, berarti ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Berarti dia belum lahir baru, saudara. Dia masih ada dalam kerajaan gelap. Ya, karena dia membenci saudaranya terus-terusan. Ya. Nah, orang yang demikian katanya, ia tidak tahu kemana ia pergi. Artinya dia tidak punya spiritual journey. Mau kemana dia nggak tahu arahnya, ya, karena dia sudah dibutakan matanya. Jadi dia nggak tahu kemana dia pergi. Nah, tapi buat orang yang lahir baru, saudara, Kristen sejati, dia tahu dia mau kemana. Yaitu dia akan menempuh perjalanan, ya, 3 tingkat perjalanan ya kekristenan itu. Dari Kristen anak, bertumbuh jadi Kristen orang muda, sampai akhirnya menjadi Kristen Bapak. Nah, saudara, 3 tingkatan ini tidak bisa, saudara, dilongkap istilahnya. Harus berurutan. Ya, sama kayak kita belajar di sekolah. Ada SD, ada sekolah dasar, ya, ada sekolah menengah, dan ya, ada sekolah tinggi. Ya, kita tidak bisa lengkap. Kita tidak bisa langsung ya SMP atau SMA tanpa sekolah dasar, atau kita langsung masuk universitas tanpa sekolah dasar, maka kita pasti gagal. Demikian kekristenan, saudara, tidak boleh lengkap. Ya, dia harus berurutan dari dasarnya dulu. Ya, makanya kita perlu cek ya dasar kekristenan kita. Ya, benar enggak, saudara? Masing-masing tingkat rohani ini ada kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi. Kalau tidak, ya, maka orang Kristen akan jadi orang Kristen yang tidak sehat. Ya, dia malnutrisi, dia kurang gizi, ya, dia sakit-sakitan, pasti tidak akan pernah bisa tumbuh. Nah, karena itu, saudara, kita mesti rajin mengadakan check up, ya, check up rohani. Kita sering mengadakan check up jasmani, ya. Kira-kira saya sehat nggak? Berapa bulan sekali kita check up, ya. Tapi orang Kristen banyak yang tidak melakukan check up rohani, makanya dia nggak tahu dia sehat apa enggak. Ya, dia nggak tahu, saudara, dia sampai di mana pertumbuhannya dan mau kemana. Makanya saya dorong saudara sebulan sekali, ya, kompak itu mesti melakukan check up rohani.
Ya, kita sehat nggak, saudara? Kalau kita nggak sehat, ya, kenapa? Nah, kita temukan, saudara, penyebabnya. Sehingga kita bisa hidup sehat. Nah, ini penting sekali, saudara. Nah, sekarang kita mau lihat sekali lagi, saudara, kita perlu ulang, ya, apa kebutuhan-kebutuhan dari tiap tingkat pertumbuhan rohani ini. Mari kita lihat, saudara, next. Kristen anak. Nah, Kristen anak punya dua kebutuhan, saudara. Dia perlu tahu bahwa dosanya sudah diampuni. Yang kedua, dia perlu mengenal Allah sebagai Bapa. Nah, dua hal ini, saudara. Ya. Nah, ini kebutuhan Kristen anak. Yang pertama, dia perlu tahu bahwa dosanya telah diampuni. Nah, kata dosa, saudara, di dalam bahasa aslinya, ya, ini secara gramatik mengacu kepada segala dosa. Ya, karena kata dosa di sini, saudara, bisa artinya dosa-dosa, banyak dosa, atau bisa berarti secara kolektif, sekumpulan dosa, atau segenap dosa. Makanya terjemahan lama, ya, menerjemahkannya segala dosa. Ya, Kristen anak perlu tahu bahwa segala dosanya telah diampuni. Nah, kalau segala dosanya sudah diampuni, artinya apa, saudara? Ya, artinya, ya, dia sudah dibenarkan. Dia sudah mengalami pembenaran karena segala dosanya telah diampuni, saudara. Ya, dosa masa lalu, dosa masa kini, dosa masa depan, bahkan termasuk akarnya dosa, pabriknya dosa, telah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib. Dosa asal, dosa dari Adam, itu adalah pabriknya dosa, sudah dihancurkan. Betapa sempurnanya, saudara, penebusan Kristus atas dosa-dosa kita. Karena itu segala dosa kita telah diampuni. Makanya kita telah menjadi orang benar. Nah, orang benar adalah orang yang, saudaraku, tidak lagi bisa dihukum. Karena dia dinyatakan tidak bersalah. Ya, seperti dalam pengadilan. Dia tidak bersalah, saudara. Dia dibenarkan. Demikianlah status kita, saudara, di hadapan Allah. Kita orang benar. Tidak lagi bisa dihukum, saudara. Kenapa? Karena sudah ada yang pikul, ya, hukuman itu. Yesus sudah pikul hukuman itu. Kita nggak bisa lagi dihukum, saudara. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, karena sudah lunas dibayar, saudara. Segala dosanya telah diampuni. Ya, maka kita jadi orang benar. Nah, dari status kebenaran itulah kita berlaku benar, saudara. Jadi kita tetap harus bertindak benar, berlaku benar. Tapi kita, saudara, berlaku benar karena kita orang benar. Jangan dibalik, ya. Kita bukan berlaku benar supaya jadi orang benar. Karena Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang benar. Ya, tidak ada seorang pun bisa menjadi benar karena melakukan hukum Taurat. Jadi pembenaran itu diberikan sebagai kasih karunia, hadiah yang cuma-cuma. Jadi saudara, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi sebagai pemberian. Nah, ini yang hari ini saudara kita mau tekankan. Kita mau belajar, saudaraku, bahwa kita, ya, udah, saudaraku, segala dosanya sudah diampuni. Ya, jadi ini penting, saudara. Makanya orang Kristen anak perlu tahu bahwa dia pasti selamat, saudara. Dia punya keyakinan akan keselamatan. Ya, dia yakin karena apa, saudara? Bukan karena kata orang. Ada orang kalau kita tanya, kamu yakin nggak kamu selamat? Ya, mudah-mudahan Pak Edi. Ya, semoga
Ya, nggak ada bedanya dia sama orang Kedar. Ya kan, kalau ditanya, kamu yakin selamat? Ya, masa bisa sih Pak Edi kita yakin? Bisa. Masa? Ya kita bisa ya yakin kita selamat. Bukannya nanti ya Pak Edi. Udah ketemu Yesus baru kita tahu kita selamat apa enggak. Nah itu sama kayak orang Kedar. Nggak ada bedanya. Ya kan? Masa Pak Edi? Bukannya nanti ditimbang dulu. Ya, perbuatan baiknya sama dosanya beratan mana? Ya, kalau beratan dosanya go to hell. Ya, kalau beratan perbuatan baiknya masuklah ya ke surga. Nah, dia sama sekali saudara masih punya konsep Kedar. Kacau nggak saudara? Nah, ini banyak orang Kristen 10 tahun, 20 tahun ikut Tuhan belum yakin kalau dia selamat. Kamu selamat nggak? Ya, kata PKS saya selamat katanya Pak Edi. Tapi kata PKS, ya kan? Nah, dia nggak jelas saudaraku bahwa dia sudah diselamatkan, bahwa dia sudah menerima hidup kekal. 1 Yohanes pasal 5 ya, ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, 12, 13 jelas banget. Ya, inilah kesaksian itu. Allah telah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Telah memberikan hidup yang kekal itu. Telah, bukan akan, bukan proses. Telah memberikan hidup yang kekal itu kepada kita. Nah, pertanyaannya, di mana hidup kekal itu? Hidup kekal itu ada di dalam Anaknya. Nah, cara menerima hidup kekal gimana? Barang siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Ya. Lalu ayat 13, ya. Segala hal ini dituliskan supaya kamu yang percaya dalam nama Anak Allah, ya, tahu bahwa kamu sudah menerima hidup yang kekal. Tahu, kita bisa tahu, saudara, kita sudah menerima hidup kekal. Apakah saudara sudah tahu? Ya, kalau 10 tahun ikut Tuhan nggak tahu-tahu, itu berarti tahunya nggak benar, saudara. Ya, itu berarti dia yang ada hal yang nggak benar. Ajaran keselamatannya pasti perbuatan. Ajaran keselamatannya pasti nggak ada bedanya sama orang Kedar, saudara. Ini banyak orang Kristen kayak gini. Ya makanya nggak yakin-yakin. Kamu selamat. Oh masa kita bisa yakin? Nah ini dia, saudara. Ini kalau nggak benar dasar-dasar kekristenan ini, saudara sakit. Saudara pasti ya nggak sehat. Dan orang yang sakit nggak sehat nggak bisa tumbuh, saudara. Makanya dia kanak-kanak terus. 20 tahun masih kanak-kanak kerohaniannya, saudara. Ya, nggak tumbuh-tumbuh kayak bonsai. Ya, saudara, bonsai tahu saudara, kecil lucu-lucu tapi nggak ada buahnya. Nah, itu dia. Kita jangan kayak bonsai, saudara. Nah, kita harus tahu bahwa segala dosa kita telah diampuni. Makanya ikut lagi SPK. Ya, jangan ikut SPK udah beres, udah. Ya saya udah tahu itu Pak Edi. Yakin nggak kamu selamat? Belum Pak Edi. Nah, itu dia. Ya, ikut lagi saudara. Nah, yang kedua saudara, orang Kristen anak itu perlu mengenal Bapa. Ya, dia perlu mengenal gambar Bapa yang benar, saudara. Ya. Nah, Bapa itu Bapa yang baik, saudara. Jadi saudara kenal nggak Bapak yang baik? Ya, kitab Lukas katakan saudara Bapak manakah? Ya, dia bilang saudara yang kalau anaknya minta roti dikasih batu, minta minta ikan dikasih ular, minta telur dikasih kalajengking, mana ada Bapak yang kayak gitu saudara? Ya. Nah, dia bilang, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang meminta kepadanya.
Ya, nah Bapak kita itu Bapak yang baik, saudara. Saudara tahu nggak dia Bapak yang baik? Ya, atau saudara belum kenal siapa Bapak saudara. Tapi nggak cukup hanya mengenal dia sebagai Bapak yang baik, dia juga Bapak yang adil. Ya, 1 Petrus katakan dalam ayat 1 sampai pasal 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak kita bukan hanya Bapak yang baik, tapi Dia juga Bapak yang adil. Bapak yang saudaraku, yang tegas. Ya, Bapak yang tidak memandang muka. Ya, Bapak yang menghakimi semua orang menurut kelakuannya, perbuatannya. Ya. Jadi saudara mesti seimbang mengenal Bapak itu, saudara. Ada orang yang cuman kenal Bapak itu baik, Bapak itu luar biasa, baik, ya. Saking baiknya sampai Bapak itu ya sampai menjadi Bapak gampang, saudara. Bapak yang ya gampangan aja. Itu nggak benar, saudara. Ya, Bapak bukan hanya Bapak yang baik, tapi dia juga Bapak yang tegas. Bapak yang saudara? Adil. Ya. Jadi saudara mesti benar pengenalan kita akan Bapak. Ya, nah kita kalau kenal dia dengan benar, saudara, kita akan intim dengan dia. Kalau kita intim dengan Bapak, saudara, maka kita nggak akan takut hidup ini. Ya, banyak orang kenapa masih khawatir, takut, gelisah. Aduh, makan apa ya? Hidup ini gimana? Masa depan saya nanti gimana? Ya, karena nggak kenal Bapak, saudara. Ya, nah kita mesti kenal dia. Kalau kita kenal dia dahsyat, ya kita akan jadi anak yang bertumbuh luar biasa, saudara. Nah, kemudian kalau kita mengenal Bapak, kita juga mengenal diri kita. Kita anaknya. Nah, kalau kita anaknya artinya apa? Artinya kita udah lahir baru, udah jadi anak Allah. Ya, maka saudara, orang yang mengenal Bapa, ya dia juga tahu dirinya itu ciptaan yang baru. Ya, dia punya identitas yang baru. Nah, ini kita perlu pelajari semua, saudara. Ya, kalau kita belum mencapai ini, kita belajar lagi di SPK, saudara, supaya kita bertumbuh. Ya, nah kalau kita nggak, saudara, terus mendalami ini, kita nggak sehat, kita sakit-sakitan, kita nggak bisa tumbuh, saudara. Kita kanak-kanak terus, ya nanti kita kena penyakit, saudara. Ya kalau orang Kristen anak nggak sehat imannya, saudara, nggak sehat ya pengetahuannya, apa yang terjadi, saudara? Dia pasti akan jatuh bangun terus dan akhirnya kena penyakit muntaber, mundur teratur tanpa pemberitahuan. Nah, itu dia. Ya, sakit karena waktu Kristen anak nggak mendapat nutrisi yang cukup. Nah, bagaimana dengan orang Kristen, Kristen orang muda? Nah, kalau kita kanak-kanak, saudara, ayah kita, ibu kita pasti lindungi kita terus. Ya, kita belum siap menghadapi tantangan sendiri. Ya, kita belum mandiri, makanya kita dilindungi terus. Ya, tapi saudara, setelah kita mulai remaja, mulai saudaraku pemuda, pasti orang tua kita membiarkan kita menghadapi tantangan itu, menghadapi saudaraku ya musuh-musuh kita. Kita mesti berperang, berjuang, nggak mudah lagi, saudaraku, seperti Kristen anak. Kristen anak kita doa langsung dijawab. Ya, kita nangis, itu Bapak kita langsung perhatiin kita, saudara. Tapi sekarang kita dibiarin apa, saudara? Menghadapi tantangan. Nah, tantangan buat orang Kristen, saudara, itu ada 3-4 ya. Dosa, dia menghadapi masih ya bukan hukuman dosa, tapi kuasa dosa dalam dirinya.
Dia menghadapi apa, saudara? Ya, dia menghadapi setan. Setan nyerang dia terus kan. Kemudian apa, saudara? Ya, dia menghadapi juga dunia ini. Ya, konsep-konsep dunia ini yang menentang pengenalan akan Allah, ya, menentang dia, melawan dia. Ya, nah, yang paling kuat melawan dia, saudara, adalah kedagingannya sendiri. Ya, yang ada di dalam tubuhnya. Dia menghadapi tantangan-tantangan ini. Nah, kalau orang Kristen muda tidak dibekali, ya, tidak saudaraku, dimuridkan, apa yang terjadi, saudara? Dia akan kalah. Dan ketika dia kalah, dia akhirnya jatuh dalam berbagai keterikatan. Ya, keterikatan atau adiksi. Ya, makanya ada orang waktu Kristen anaknya bagus, saudara. Oh, ikut SPK semangat. Waktu Kristen orang muda, saudara. Karena ya di gereja itu nggak ada ya pengajaran buat orang Kristen muda. Akhirnya dia jatuh bangun lagi dan terikat berbagai macam bentuk adiksi. Ya, coba lihat, saudara, itu banyak di gereja-gereja. Ya, mungkin termasuk di antara kita juga. Terikat pornografi, terikat, saudara, smartphone, ya, terikat saudaraku, alkohol, ya, ada yang, saudaraku, terikat kebiasaan-kebiasaan buruk, judi, saudara, ya, cinta uang, dan berbagai macam, saudaraku, bentuk keterikatan, marah-marah, ya, konflik dengan istri yang nggak menang-menang, ya, akhirnya, saudara, ya, hidupnya, saudara, dia jadi troublemaker di gereja. Ya, nah, ini Kristen muda yang tidak terjawab kebutuhannya karena dia tidak diajarkan bagaimana bisa mengalahkan kejahatan. Padahal di mata Tuhan dia telah mengalahkan kejahatan. Ya. Jadi ada jaminan kemenangan buat orang Kristen muda. Dia telah mengalahkan kejahatan. Tuhan lihat dia sebagai pemenang. Nah, bagaimana dia bisa menang atas kejahatan? Nah, ini rahasianya yang dikurung ini. Ya, dia ya harus apa, saudara? Katanya, hai orang muda, aku menuliskan kepadamu, hai orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah berdiam di dalam kamu. Wow, ini dia rahasianya buat Kristen orang muda. Pertama katanya, firman Allah berdiam di dalam kamu. Nah, ini dia, saudara. Orang muda kalau mau menang, Kristen muda, ya, dia harus ya membiarkan firman Tuhan berdiam di dalam dia. Nah, ini kuncinya. Ini sama kayak Yohanes 15. Jikalau engkau tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Tinggal bukan hanya nempel, berdiam, menyatu sama kamu, ya. Ketika firman menyatu sama kamu, maka kamu pasti akan berbuah. Ya, dengan perkataan lain, buah roh. Buah roh mengalahkan, ya, mematikan perbuatan-perbuatan daging, saudara. Kalau ada buah roh, ya, itu pasti kita nggak berbuah daging, saudara. Ya, nah, makanya, saudaraku, firman mesti berdiam di dalam kita. Ya. Dan katanya mereka kuat, ya, mereka itu kuat, orang muda itu kuat. Nah, kita kuat karena apa, saudara? Ingat, kita kuat bukan karena kekuatan fisik kita. Kita harus kuat dalam kasih karunia. Nah, itu, saudara. Kuat dalam kasih karunia. Ya, Paulus berkali-kali dalam khususnya waktu menghadapi tantangan, saudara, perang, dia selalu bilang kamu harus kuat dalam kasih karunia. 2 Timotius 2 contohnya. Hendaklah kamu kuat di dalam kasih karunia. Ya, waktu dia membahas peperangan rohani di Efesus 6, jadilah kuat di dalam Tuhan. Ya, kita mesti kuat baru bisa mengalahkan musuh kita. Nah, sekarang kuatnya harus kuat di dalam apa? Di dalam kasih karunia kita kuatnya. Nah, pertanyaannya, saudara, apa itu kasih karunia?
Kasih karunia adalah kemampuan yang memampukan kita melakukan apa yang kita tidak mampu lakukan dengan kekuatan sendiri. Itulah kasih karunia, saudara. Ya, kasih karunia itu kemampuan untuk mengalahkan dosa. Kasih karunia itu kemampuan untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Kasih karunia itu adalah kemampuan untuk taat kepada firman Tuhan, saudara. Itu kasih karunia, itu kemampuan dari Allah sendiri. Nah, pertanyaannya bagaimana kita jadi kuat dalam kasih karunia? Iya kan? Caranya gimana, saudara, jadi kuat dalam kasih karunia? Nah, kita mesti pakai sarana-sarana kasih karunia. Salurannya kasih karunia. Ya, kalau nggak ada saluran, ya kasih karunia nggak datang kepada saudara. Saya kasih contoh aja. Cellphone saudara, smartphone saudara. Ya, itu kalau nggak ada listrik lagi, nggak ada power lagi, mati kan? Mau program sebagus apapun, mati dia, saudara. Nggak ada gunanya. Mau apa? Cellphone terhebat, Samsung yang paling canggih kah? Apple ya yang paling hebat kah, saudara? Tapi kalau nggak ada listrik, nggak ada gunanya. Ya, dia perlu listrik. Sama kayak hidup kita, saudara. Tanpa kasih karunia, kemampuan dari Tuhan, kita nggak ada apa-apanya, saudara. Kita nggak bisa mengalahkan musuh kita. Kita nggak bisa jalanin kekristenan aja nggak bisa, saudara. Iya kan? Nggak bisa menjalankan perintah yang paling sederhana. Nggak bisa tanpa kasih karunia. Nah, jadi perlu kasih karunia. Nah, gimana supaya kasih karunia datang ke kita? Sama kayak tadi, HP tadi. Gimana listrik bisa datang ke HP itu, saudara? Perlu kabel. Nah, ini dia. Kabel itu sarananya. Kabel itu salurannya. Ya colok dong pakai salurannya. Kalau nggak ada salurannya, ya nggak datang. Listrik nggak datang. Nah, sama, saudara. Kita perlu kabelnya. Ya, sarananya, salurannya kasih karunia. Nah, salurannya kasih karunia apa? Itulah disiplin rohani. Oh, baru nangkep. Banyak orang baru nangkep. Oh gitu, Pak Edi. Pantesan ya, saya dengar sekali belum nangkep. Ini mesti dengar berkali-kali. Ya, saudara. Oh, jadi salurannya kasih karunia, yaitu namanya disiplin rohani. Itu, saudara. Makanya Kristen orang muda mesti belajar disiplin rohani. Praktekkan disiplin rohani, baru dia menang atas kejahatan tadi. Nah, makanya saudara yang terikat pornografi, terikat macam-macam deh. Kebiasaan buruk apa aja. Kalau saudara praktek firman berdiam dalam saudara, dan saudara praktek ya disiplin rohani, pasti saudara menang. Nah, ini semua, saudara, adanya di SPK Pengabdi. Ya, kalau di Abalef. SPK Pengabdi, saudara. Di sini kalau kita praktekkan nanti, kita akan ngalamin kemenangan. Ya, nah makanya tahun ini, ayo, saudara. Yang belum ikut SPK Pengabdi, ya ikut, saudara. Saudara yang Kristen orang muda mesti ikut. Kalau enggak, saudara enggak bakal menang aja. Saudara akan troublemaker, jadi troublemaker di gereja, ya karena banyak kebiasaan buruk, konflik terus di rumah tangga, nggak menang-menang, saudara. Ya, kita mau bertumbuh, kita nggak mau jadi orang Kristen yang stuck, ya tidak bertumbuh, saudara. Nah, kemudian yang terakhir di sini tingkatannya Kristen Bapak. Nah, Kristen Bapak dikatakan dia mengenal Allah yang dari semula. Nah, ini bisa dua artinya. Kita di Abalef bisa terima dua-duanya. Ya, pertama bisa artinya ya dia mengenal Allah dari semula. Ya, artinya gini, saudara. Dia udah lebih lama perjalanan hidupnya, ya. Jadi dia lebih banyak pengalaman dengan Bapa di surga, dengan Allah. Ya, sehingga dia lebih dewasa, ya. Dia, saudara, lebih banyak pengalaman dengan Tuhan.
Tapi juga bisa artinya mengenal Allah yang dari semula. Nah, artinya dia kenal Allah yang sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada Allah. Artinya apa, saudara? Dia kenal Allah ya dalam rencananya yang kekal. Sebelum dunia dijadikan, Allah udah punya maksud abadi. Ya, dia udah punya maksud abadi, saudara. Jadi artinya orang Kristen Bapak ini dia tahu rencana Allah yang dari semula itu, saudara. Maksud abadi Allah. Dia bisa tahu big picture-nya rencana Allah. Itulah Kristen Bapak. Nah, tentu Kristen Bapak harus berfungsi sebagai Bapak rohani. Ya, kalau dia nggak berfungsi sebagai Bapak rohani, ya dia bukan Kristen Bapak, saudara. Ya, makanya mulai berfungsi sebagai Bapak rohani. Ya, itulah fungsi Bapak kan. Ya, apa tandanya di seorang Kristen itu Kristen Bapak? Ya dia punya anak rohani. Ya, kalau dia nggak punya anak rohani ya dia bukan Kristen Bapak. Ya, terus saudara bukan cuma punya anak rohani, dia bimbing anak rohaninya, dia mentor atau membapai. Nah, makanya kita akan mengajarkan bagaimana menjadi bapak rohani. Ya, nah kita sudah singgung beberapa minggu ini, ya kan? Bagaimana jadi orang tua yang berhati bapak. Itu bagian dari pelajaran berfungsi sebagai bapak rohani. Nah, ini penting, saudara. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pola atau konsep perjalanan rohaninya orang Kristen, saudara. Ya, konsepnya seperti apa? Nah, ingat konsepnya bukan linear, ya, tapi spiral plus mosaik. Ya, perjalanan rohani orang Kristen bukan kayak lomba lari satu arah. Ya, sekali tempuh selesai. Ya, seperti naik tangga dari A ke B, B ke C. Begitu saya sampai B, A saya tinggalkan. Begitu saya sampai C, A, B saya tinggalkan. Nah, itu perjalanan linear namanya. Satu arah, sekali tempuh, beres. Nah, perjalanan rohani kita bukan gitu. Tapi banyak orang Kristen begitu. Ya, misalnya ikut SPK, saudara. Ikut sekali, terus dia bilang gini, udah tahu, ya ikut lagi dong. Nggak level. Wih, enak aja. Nggak level. Kenapa? Udah tahu gua SPK. Udah ikut. Loh, kamu udah mencapai sasarannya belum pelajaran-pelajarannya? Ya udah ikut. Ngapain sih saya ikut lagi? Ya, loh kamu udah lakukan belum firman itu? Yang penting kan udah ikut, Pak Edi. Ini dia. Coba lihat kiri kanan ada wajah linier enggak, saudara? Orang Kristen linier. Sekali tempuh udah beres. Ya, bukan gitu, saudara. Perjalanan rohani orang Kristen itu spiral. Lihat gambarnya, saudara. Spiral itu mengulang, tapi dia makin naik lagi, makin naik. Ya, mestinya gini, orang Kristen ya kalau diajak ikut SPK, ya pemenang, wah saya mau lagi. Ya, ada yang saya belum capai, ya goal-goal dalam pelajaran ini, saya mau ikut lagi. Ya, atau saya mau ikut lagi, tapi sekarang saya jadi pembina. Ya, dengan dia jadi pembina, saudara, dia melayani jiwa baru, dia lebih diberkati lagi. Ya, karena apa? Pengulangan, saudara. Nah, pengulangan itu penting. Sambil mengulang, kan orang naik gunung gitu, saudara, muterin gunung itu kan, mengulang spiral. Nah, nanti di tengah jalan, saudara, ya mereka ada namanya rest area. Ya, rest area itu apa, saudara? Tempat istirahat. Di situ boleh camping dulu bermalam karena perjalanannya masih jauh. Apalagi naik Everest, ya itu bisa 8 sampai 10 hari mungkin kalau ditempuh terus. Ya, tapi nggak bisa saudara ditempuh terus. Ya, mesti apa, saudara? Rest, istirahat. Ya, besok jalan lagi, istirahat lagi. Bisa sebulan mungkin, saudara. Ya, nah dalam perjalanan itu, saudara, ada rest area. Nah, kalau gunung
yang nggak seperti Everest ya, itu pasti ada apa, saudara? Yang namanya rest area. Di situ kalau di Indonesia ada warungnya. Ya, kita bisa apa? Beli keperluan-keperluan yang kita kurang. Apa misalnya mie instan ya, kita bisa beli minuman, ya bisa beli senter, bisa beli baterai kalau nggak ada ya saudara. Ya, nah kalau di negeri-negeri yang lebih maju, di situ ada toko jualan perlengkapan alat-alat. Ya, saudara mungkin mau beli apa? Jas hujan ada, mau beli saudara kemah ada, tali, ya apa aja yang kita perlukan dalam perjalanan. Nah, ini namanya equipping station. Ya, dalam perjalanan rohani kita di tengah jalan kita mesti stop di equipping station. Nah, apa itu equipping station, saudara? Tempat kita yang diperlengkapi apa yang kurang. Tadi kan kurang senter, kurang tali, kurang apa, ya saudara. Nah, sama juga kita. Ya, dalam perjalanan rohani ada yang kita kurang. Kita perlu diperlengkapi. Nah, diperlengkapinya ini tidak berurutan, mosaik. Mosaik itu artinya apa? Random, saudara. Orang kalau bikin saudara bikin puzzle nggak bisa sistematis, nggak bisa random. Ya, bikin puzzle pernah saudara? Nggak bisa. Oh, saya mau sistematis, mulai dari kaki sampai kepala. Nggak bisa. Ya, nggak jadi-jadi. Random aja. Ketemu mata, kepingan mata, pasang dulu. Ketemu apa, saudara? Kepingan kaki, pasang dulu. Nggak apa-apa. Random itu namanya. Nah, Roh Kudus sering bekerjanya random. Ya, misalnya, waktu di equipping station kita bahas. Makanya sebulan sekali kita harus cek kesehatan rohani kita, saudara. Kompak mesti cek kita udah sampai di mana, kita mau kemana. Nah, dicek. Masih kurang apa kita ya? Nah, itu dia, saudara. Nah, tiap orang kan beda-beda. Di dalam kompak ada Kristen anak, ada Kristen orang muda, ada juga Kristen bapak. Beda-beda kebutuhannya. Nah, kita cek kayaknya ya, ini aduh saya perlu diperlengkapi soal keuangan deh. Ya, saya masih jatuh bangun nih dalam ya keuangan, saya masih parah. Ada yang bilang, aduh saya bisnisnya nggak benar nih kayaknya. Ya, saya perlu diperlengkapi di area ini. Ada orang perlu diperlengkapi di area apa, saudara? Mendidik anak, karena dia belum ngerti mendidik anak. Ada orang pernikahannya perlu diberesin, saudara. Ya, nah ini random. Ya, ini mosaik, saudara. Kita boleh ambil yang ini dulu, ya. Sementara kita ikut SPK, ya. Nah, saudara, inilah cara berjalan dalam perjalanan rohani ya kita. Nah, jadi spiral, bukan linear. Nah, spiral di sini kita mau bahas. Itu artinya pengulangan. Next. Nah, perlu pengulangan, saudara. Ya, jadi kita nggak boleh sekali tempuh beres. Nggak ada. Perlu pengulangan. Ya, makan aja, saudara, perlu ulang-ulang. Ada makanan yang perlu diulang. Ya, kalau suplemen menurut kebutuhan. Tapi kalau makanan pokok perlu ulang-ulang kan? Karbohidrat, ya, protein, lemak itu perlu dimakan ulang, tiap hari diulang. Nggak boleh bosen, kecuali saudara bosen hidup. Nah, itu dia. Ya, nah, pengulangan kenapa penting, saudara? Nah, ini lihat. Ya, ini bagus sekali. Zig Ziglar bilang gini, pengulangan adalah ibu dari pembelajaran. Jadi kalau nggak ada pengulangan, kita nggak bisa belajar. Ya, karena dia ibunya pembelajaran. Ayah dari perbuatan. Ya, kalau nggak ada pengulangan, kita nggak bisa melakukannya. Karena dia ayahnya. Ya, tanpa ayah, kita nggak ada. Kan? Ya, nah, kemudian yang akhirnya menjadi arsitek dari keberhasilan. Saudara mau berhasil, ya kuncinya pengulangan. Kenapa? Karena pengulangan adalah ibu dari pembelajaran, ayah dari perbuatan, akhirnya menjadi arsitek dari keberhasilan. Ini penting, saudara. Ya,
Nah, perhatikan, ayah dari perbuatan. Ya, kalau nggak ada pengulangan, kita nggak bisa melakukan apa yang kita tahu. Nggak bisa, saudara. Perlu pengulangan baru kita bisa melakukannya. Kenapa? Nah, saya senang apa yang mentor saya suka katakan. Ya, Bapak Ralph Neighbor. Dia mentor saya, saudara, dalam gereja sel. Dia berkata begini, saudara. It needs 6 to stick. Nah, ini susah diterjemahin. Ya, jadi diperlukan 6 kali ya baru nempel, itu maksudnya. It needs 6 to stick. Ya. Nah, gimana pengertiannya? Nah, saya terjemahin aja langsung pakai istilah bahasa saya. Diperlukan 6 kali mendengar baru mendapatkan pencerahan untuk melakukannya. Sekali lagi ya, diperlukan 6 kali mendengar baru mendapatkan pencerahan untuk melakukannya. Nah, ini benar, saudara. Jadi perlu 6 kali dengar minimal, baru tueng dapat pencerahan untuk melakukannya. Nah, jadi kalau kita belum dengar 6 kali, saudara, kita belum mampu melakukannya atau belum mau melakukannya karena belum dapat pencerahan, ya kan? Nah, problem kita di gereja, saudara, semua pengajarannya sekali dengar aja. Nah, itu linear, sekali dengar aja, udah terus saya udah tahu, tapi nggak dipraktekkan. Kenapa? Bukan salah dia, karena nggak pernah diulang-ulang, saudara. Nah, kita gereja yang percaya pengulangan, saudara. Ya, kalau di Abalef, ya, salah satu prinsipnya misalnya dengar khotbah hari Minggu, ya, kita dengar sekali belum cukup, saudara. Ya, dibahas, dikompak sekali lagi, saudara. Udah 2 kali kan? Terus ada saat teduhnya kan? Saat teduhnya 6 kali, 7 kali. Ya, diulang terus setiap hari. Ya, berarti 9 kali kita dengarnya, saudara. Baru dia menghasilkan pencerahan untuk kita melakukannya. Nah, contoh lain lagi, saudara. SPK. Makanya saudara yang ikut SPK mesti benar. Kalau dulu cuma dengar sekali, aduh, itu mah impact-nya nggak banyak terhadap saudara. Ya, sekali dengar. Ya, kalau SPK itu dengar sekali, ulang lagi dikompak, dibahas, udah 2 kali kan. Nah, perhatikan, di SPK itu ada 7 hari renungan. Nah, itu buat ngulang, saudara. 7 hari diulang lagi. Berarti 9 kali, saudara, kita dengar. Baru kita dapat pencerahan untuk melakukannya. Ya, saudara bilang, di mana Pak di ayatnya? Oh, ada. Banyak. Tapi yang paling jelas, yang paling eksplisit adalah Yakobus 1 ayat yang ke-23-24. Ya kan? Nah, di situ dijelaskan kenapa ada orang yang nggak bisa jadi pelaku firman. Walaupun dia udah dengar firman. Tapi dia nggak bisa jadi pelaku. Kenapa dibilang gini? Tetapi orang yang hanya mendengar firman saja, ya, dan tidak melakukannya, dia seumpama orang yang mengamati dirinya di depan cermin. Baru saja dia melihat rupanya, dia sudah pergi dan melupakannya. Nah, ini dia. Saudara, ternyata menurut ayat ini, kenapa orang nggak bisa jadi pelaku firman? Karena dia hanya lihat dirinya sementara aja. Lihat apa? Cepet-cepet. Dia lihat di cermin, terus dia lupa. Nah, cermin ini apa? Firman Tuhan. Ya kan? Kalau kita lihat firman cuman sekali 2 kali, terus lupa. Ya gimana mau mempraktekkannya? Lupa. Ya kan? Nah, itu dia, saudara. Dia, makanya firman itu nggak ada impact apa-apa karena nggak dilakukan. Kenapa nggak dilakukan? Karena nggak ada pengulangan. Ya, dia cuma lihat sekali wajahnya, aduh, jelek bangetnya, ada kotoran di sini. Ya, aduh. Tapi firman juga menunjukkan kamu tuh sebenarnya ya serupa Kristus kamu. Ya, nah dia tapi lihat ini sementara aja.
Apa yang terjadi, saudara? Habis lihat, dia pergi, lupa. Berarti dia lupa bahwa ada cemong di sini. Maka dia nggak bersihin, saudara. Atau dia lupa bahwa sebenarnya dia diciptakan serupa Kristus. Kamu tuh serupa Kristus. Ya, lupa. Nah, lupa makanya apa, saudara? Nggak praktek firman. Ya, makanya dia, ya, orang nyanyi, engkau masih seperti yang dulu. Ya, kenapa? Lupa. Firmannya lupa. Ya, saudara. Nah, tapi kalau yang ngulang, nah itu ayat berikutnya. Ya, namun orang yang apa katanya? Meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ya, apa katanya? Ya, serta bertekun di dalamnya. Bukan hanya mendengar saja tapi melakukannya, maka ia akan berbahagia karena perbuatannya, saudara. Wow, ya, ini orang yang meneliti, berulang-ulang lihat lagi, benar ya ada cemongnya. Oh, iya bener loh. Lihat lagi, di mana ya? Ya. Tapi Tuhan bilang, aku sebenarnya ya diciptakan Tuhan serupa dengan gambar Tuhan. Berarti aku bisa menang. Ya. Wah, ini hukum yang memerdekakan. Bang! Waktu dia berulang-ulang dengar itu, saudara. Nah, dia pasti bisa melakukannya, saudara. Nah, ini penting. Ya. Kenapa 6 kali, saudara? Nah, ini menurut riset memang gitu. Kali pertama kita dengar firman, saudara, kita masih menentang. Benar, kita menentang. Ya, malah kadang-kadang bingung. Ini apa lagi nih Pak Edi nyampein yang baru-baru? Apa lagi nih? Kan gitu kan? Nah, kadang-kadang kita menentang. Lihat nih. Ini, aduh, nambah-nambahin lagi nih. Aduh, ya pasti ini nyampein lagi yang baru. Apa lagi nih? Saudara gitu. Itu pertama kali bingung. Ya, belum bisa melakukan. Masih menentang, ada penentangan. Tapi kalau diulang lagi, wow, dia mulai pikir gini, ada sesuatu yang penting yang disampaikan sama Pak Ede ini. Nah, itu kedua kali dia dengar. Ya, ketiga kali, wow, aku dapat kebenaran yang penting yang disampaikan. Dia mulai dapat kebenaran, saudara. Ya, dia dengar lagi, saya perlu mempraktekkan ini. Ya, kebenaran ini penting. Saya perlu mempraktekannya. Tapi baru sampai perlu. Ya, kelima kali dia dengar, baru dia bilang, saya mau mempraktekkan kebenaran ini. Ya, nah, yang keenam, dia sudah membuat komitmen mempraktekkannya, saudara. Ya, jadi saudara lihat 6 kali proses. Ya, di pikiran saudara masih belum ngerti, bingung, menentang. Bang, dengar kedua kali. Mulai dihancurin paradigma yang salah, saudara. Bang, ketiga kali dengar lagi. Mulai berubah, saudara. Nah, ini pembaharuan pikiran. Bang, mulai lagi, saudara. Wah, bagus ini. Ya, ini luar biasa penting. Bang, dengar lagi, saudara. Ya, memang mesti bang, bang, bang terus. Baru kita melakukan. Kalau cuma sekali mah, ya pasti lupa, pasti. Ya, jadi saudara, ini prinsip bertumbuh dalam rohani. Pengulangan. Ya, ingat, repetition is the mother of learning, is the father of action, and is the architect of accomplishment. Kata Zig Ziglar, saudara, motivator Kristen yang luar biasa. Nah, saudara, mari saudara, kita mau berjalan dalam perjalanan yang spiral, ya. Nah, pengulangan. Sekarang yang terakhir, saudara, diulang lagi dikit. Cara bertumbuh dalam perjalanan rohani, bagaimana caranya? Ya, praktikalnya. Jadi saya bertumbuh itu bagaimana, Pak Edi? Yang pertama kita lihat, kita mesti berjalan bersama kompak. Nah, ini nanti di waktu-waktu akan datang saya akan bahas lebih dalam. Ya, kita nggak bisa jalan sendiri. Saudara tahu orang naik gunung aja dianjurin nggak boleh sendirian, saudara. Bisa sesat, ya, bisa apa dia? Ya, bisa terhilang dan akhirnya bisa mati, saudara.
orang nyelam, scuba dive, dianjurin nggak boleh sendirian. Minimal 2-3. Ya, ingat saudara, sistem 2-3 ini sistem paling perfect dalam pemuritan, saudara. Ya, cara belajar yang paling efektif itu 2-3 orang, saudara. Ya, kalau kelas itu 0% menghasilkan perubahan hidup. Ya, kalau komsel 10-15 orang, ya itu cuma 10% efektivitasnya mengubah hidup orang. Tapi kalau 2-3 orang, saudara, 90% mengubah hidup orang. Nah, kalau satu orang, mustahil bisa berubah. Ya, saudara, makanya kita perlu 2-3 orang ini. Jadi, kenapa alasannya kompak? Nah, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi, saudara. Nah, kemudian yang kedua, ya, dalam perjalanan kita perlu mampir kan di equipping station, betul? Mampir di mana, saudara, tempat di mana rest area. Nah, makanya kita mesti selalu kompak evaluasi. Saya udah sampai mana perjalanannya? Mau kemana? Sebulan sekali minimal. Ya, kita evaluasi, saudara. Kristen anak di kompak kita udah mencapai belum goal-goal yang ada di SPK pemenang? Belum. Nah, ya ulang lagi, saudara. Ulang lagi. Ya, kita selalu harus diperlengkapi. Ya, diperlengkapi itu apa yang kurang ditambahkan. Apa yang udah ada dimaksimalkan. Ya. Apa yang belum mampu dimampukan. Itu artinya equipping. Ya, katartismos, saudara. Nah, jadi dengan apa kita diperlengkapi? Dengan pengajaran firman sesuai dengan tingkat pertumbuhannya. Ya, karena 2 Timotius 3 ayat 16-17 bilang, ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, saudara, jadi firman itu memperlengkapi kita. Ya, kalau enggak, kita enggak bakal bertumbuh aja, saudara. Jadi enggak boleh bosan sama pengajaran. Ya, enggak boleh begini, pengajaran lagi, saya bosan. Enggak, saudara. Yang mengubah hidup kita itu pengajaran, saudara. Ya, awasilah pengajaranmu, katanya. Ya, karena dengan berbuat demikian kau diselamatkan juga orang yang mendengarkan kau. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, mengajar apa? Konteksnya mengajar kebenaran. Ya, jadi kita tiap kali baca firman dapat kebenaran apa? Kita catat, saudara. Kebenaran apa? Ya, itu goalnya. Goalnya kita ya baca firman itu dapat kebenaran. Ya, nah, tapi firman juga menyatakan kesalahan. Ya, kesalahan kita ditegur oleh firman. Nah, tulis teguran-tegurannya apa? Nah, terus tapi bukan cuman ya kita ditegur, kita diperbaiki kelakuannya, saudara. Ya, firman memperbaiki kelakuan kita. Ya, dan mendidik kita dalam kebenaran. Ya, supaya kita tahu step-step praktikalnya. Nah, ini ya supaya kita bisa bikin rencana ya apa yang kita perlu lakukan ya setelah kita dengar firman, saudara. Nah, ini saudaraku, firman perlu terus ya kita diperlengkapi oleh firman. Nah, yang terakhir kita ya diperlengkapi oleh apa, saudara? Ya, ini bukan pengajaran firman, tapi next ya ini diperlengkapi ya oleh 5 pelayanan, 5 pelatih. Ya, oleh apa, saudaraku, 5 jawatan. Ya, kita diperlengkapi supaya orang kudus bisa bangun rumah Tuhan, ya sehingga rumah Tuhan mencapai kedewasaannya. Nah, ada yang bertanya, Pak Edi, orang Kristen dewasa itu ukurannya apa ya? Nah, ini ukurannya ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, dia mencapai kesatuan iman, pengetahuan anak Allah yang benar. Ya, jadi
dia satu iman. Kemudian apa, saudara? Ya, pengetahuan anak Allah yang benar. Jadi pengertiannya Yesus itu benar, saudara. Bukan Yesusnya orang Kedan. Ya, itu nggak benar. Yesusnya saksi Yehova. Itu nggak benar, saudara. Ya, jadi kita yang mesti benar mengenal Yesus itu siapa. Ya, kemudian apa? Tingkat kedewasaan yang penuh. Nah, akhirnya kita dewasa, saudara. Nah, tidak lagi terombang-ambing oleh angin pengajaran. Banyak orang masih terombang-ambing. Nonton YouTube bingung. Aduh, ini bilang gini, ini bilang gini. Gimana ya Pak Edi? Nah, itu masih kanak-kanak. Belum dewasa, terombang-ambing. Ya. Terus, tapi memegang kebenaran dalam kasih. Nah, kita lihat di YouTube banyak tuh. Ya, sok bahas firman orang lain, saudara, ya dia merasa paling benar, orang lain salah semua. Ya, bukannya nggak boleh, saudara, kita bahas firman, bukannya nggak boleh kita menilai satu pengajaran, bukan. Cuman orang ini, ya semua orang paling salah, dia aja yang paling benar. Nah, itu dia, saudara. Dia memegang kebenaran belum dalam kasih. Ya, dia marah, ngamuk kalau orang lain belum seperti dia pengajarannya, saudara. Dia paling benar gitu ya. Nah, itu, saudara. Tapi ada juga yang ekstrim, ya, cuman kasih aja, nggak ada kebenaran. Nah, itu juga nggak benar. Sentimental itu, ya, saudara. Dia kompromi sama kebenaran. Nah, itu juga nggak benar, ya. Tapi mesti memegang kebenaran dalam kasih. Nah, kalau kita lakukan itu, saudara, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala, ya, yang daripadanya, ya, di mana tubuh yang rapi tersusun, ya, terikat menjadi satu oleh pelayanan dari semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan masing-masing, menerima pertumbuhan, ya, dalam apa? Membangun dirinya, ya, membangun dirinya dalam kasih. Ujungnya, saudara, kalau ditanya apa, ya, ciri orang Kristen yang dewasa, ya, kasih itu sudah jadi buah, ya, bukan hanya, saudaraku, apa, bukan hanya wacana. Kasih itu jadi buah, ya, dan bersama-sama dengan semua orang kudus, nggak bisa sendirian, ya, saudara. Kasih itu, ya, menjadi apa, saudara? Buah. Seperti Bapa, Anak, Roh Kudus yang adalah kasih. Demikianlah, saudaraku, kalau kita, ya, menampakkan kasih itu, kita dewasa penuh, saudaraku. Nah, itu ukurannya. Jadi itu yang kita mau capai. Nah, jadi perlu diperlengkapi terus. Makanya, saudara, gereja harus memperlengkapi orang kudus. Bangun rumah Tuhan, bangun tubuh Kristus. Baru kita nanti ujungnya akan jadi dewasa. Nah, puji Tuhan, saudara. Ini yang saya mau sampaikan. Nah, saya mau kembalikan ke teman-teman yang sedang bertugas. Ya, ini banyak hal yang kita ulang lagi. Ingat, pengulangan penting. Karena dia adalah ibu dari pembelajaran, ayah dari perbuatan, yang akhirnya menjadi arsitek keberhasilan. Ya, nah, saudara, mari kita semangat tetap, ya, mau berjalan dalam perjalanan rohani bersama dengan kompak kita. Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Ya, Kak Edi, bagaimana caranya melakukan check up tadi ya, Kak? Ya, nah, sebenarnya kalian di KTC sudah ada perangkatnya. Kalian, ya, sudah diberikan perangkatnya. Nanti pemimpin kalian akan, ya, mensosialisasikan ke kalian. Ya, lewat kalian sudah punya, ya, ukurannya, mengukur saya sampai di mana, ya, dan apa yang saya perlu lakukan ke depan, ya. Jadi bisa nanti secara apa, saudara, online kita mengecek, ya,
kita bisa track kita bisa mengukur spiritual track kita. Tapi bisa juga dilakukan secara manual. Ya, kalau di Abalove Industri kita lakukan secara manual. Ya, sebulan sekali kita diingatkan, yuk kita masing-masing cek. Nah, ceknya gini, SPK pemenang misalnya. Pelajaran mana yang kita belum capai sasarannya? Ya, misalnya dia udah dengar tentang baptisan, tapi belum mau dibaptis selam. Ya, belum tercapai pelajaran itu kan. Dia udah dengar tentang baptisan Roh Kudus, tapi dia nggak ada kerinduan capai itu. Atau dia udah coba ya dibaptis Roh Kudus belum ngalamin ya bahasa roh misalnya. Nah, ya udah kita ulangi lagi. Itu check up-nya dan kita lakukan perbaikan langsung ya. Jadi tiap-tiap tingkat pertumbuhan perlu dicek. Oke. Jadi ada kuesionernya ya, Kak, yang check up ini ya. Ya. Kalau yang manual lebih simpel ya, pokoknya kita belum capai ini ya udah kita capai gitu. Ya. Nah, kalau SPK Pengabdi itu yang saya ingat itu LBCA, ISC, apa itu Kak Edi yang dimaksud? Oke. SPK Pengabdi itu terdiri dari 2 bagian plus camp-nya ya. Kalau SPK pemenang kan 1 bagian aja. Ya, 16 pelajaran itu plus CG. Kalau SPK Pengabdi ada 2 bagian. Nah, bagian pertama kita belajar disiplin-disiplin rohani. Ya, kan kita udah pernah dapat juga sebagian. Disiplin-disiplin rohani, puasa, ya, merenungkan firman, ya, ibadah sejati, ya, koram deo. Nah, itu semua disiplin-disiplin rohani. Ya. Nah, itu 1 bagian. Tapi ada bagian kedua, ya. Nah, ini kita udah masukkan, yaitu kita perlu membahas doktrin-doktrin dasar yang penting. Ya, Abalove percaya pada doktrin-doktrin dasar yang sangat penting. Kalau kita nggak pelajari itu, kita bisa sesat. Ya, contohnya Allah Tritunggal, ya, saudara. Ya, dui sifatnya Yesus, ya. Dia adalah Allah 100%, manusia 100% misalnya. Ya, dan bagaimana hubungan antara keduanya. Ya. Juga kita belajar, saudara, firman Tuhan itu tulisan yang diilhamkan, yang tidak bersalah. Ya. Nah, banyak orang tuh masih doktrin dasar tuh nggak menguasai, saudara. Bagaimana firman Tuhan bisa berdiam di dalam dia. Dan dia jadi kuat kalau dia tidak mengerti pengajaran dasar. Ya, jadi bagian ini kita akan pelajari, saudara. Ya, sampai itu betul-betul kita kuasai. Sehingga kita kuat dalam pengajaran dan tidak mudah disesatkan. Ya, itu. Nah, camp-nya namanya ESC sebenarnya. Ya. Oke. Nah, nanti kalau SPK pemimpin, nah itu baru ya. Nanti ada training leadership, yaitu sifatnya tidak kaku ya, tapi training leadership. Ya, seperti nah misalnya ya bagaimana kita saudara mempelajari school of mission misalnya. Ya, ada orang yang mau dipanggil nanti saudara menjadi misionaris, dia belajar. Ya, school of evangelism. Ya, ada orang yang saudara memang punya karunia menginjil, diperlengkapi dia supaya dia maksimal bisa jadi pelatih. Ya, school of biblical study. Ya, kita belajar bagaimana menafsir Alkitab, ya, supaya kita paham, jangan salah-salah. Ya, jadi yang punya karunia itu dia diperlengkapi supaya maksimal, karunianya bisa memperlengkapi orang kudus. Ya. Nah, juga yang paling penting adalah bagaimana menjadi pemimpin yang berhati Bapa.
Ya, bagaimana kita membapai. Jadi bapak itu gimana? Jadi bapak rohani. Jadi itu intinya 3 level training ini ya. Oke. Jadi gimana caranya Kak Edi untuk yang SPK Pengabdi itu kita melakukan pengulangan? Ya. Jadi ya nanti setiap gereja lokal menentukan ya mau pakai sistem apa, bisa aja menurut konteksnya. Ya. Jadi kalau saya bilang kombinasi aja. Ya, kombinasi antara saudara kita bisa pakai online ya, kita bisa pakai pengajaran-pengajaran yang video ya. Tapi ada pengajaran-pengajaran yang nggak bisa saudara pakai online ya, misalnya soal diskusi doktrin. Nah, kita lebih baik itu kita pakai onsite. Ini contoh aja ya. Nah, nanti saudara yang menetapkan pemimpin saudara ya, apa yang paling cocok polanya. Jangan pusing dulu dengan ininya ya, sistem delivery-nya. Yang penting prinsipnya kita mesti belajar disiplin-disiplin rohani ya, dan mengerti doktrin dasar ya, supaya firman Allah berdiam dalam diri kita dan kita kuat dalam kasih karunia. Karena kita menggunakan sarana-sarana kasih karunia itu, disiplin-disiplin rohani. Nah, kami sudah lihat orang yang praktek disiplin rohani dengan benar, saudara, menang. Kala itu pornografi, kala itu ya segala bentuk addiction apa aja, menang, saudara. Karena ini dahsyat kalau kita ngerti ya. Oke, baik. Ya, jadi maksudnya pengulangan ini kan kita bisa lakukan di komsel atau di area kan Kak? Maksudnya nggak perlu tunggu program dulu kan Kak? Atau bagaimana sebaiknya menurut Kak? Kalau saya anjurin gini saudara. Jadi kompak yang sedang ada jiwa baru. Nah, kompak ini sibuk sedang meng-SPK-kan jiwa baru, SPK pemenang kan. Nah, lakukan dulu itu kan kira-kira 3 bulan. Kalau tiap pelajaran dilakukan ya, 1 kali seminggu sekali kita dengar, terus 7 hari pengulangan kan, mereka renungin firman. Nah, temenin sampai 3 bulan itu ya. Nah, kemudian mereka disuruh mulai menjadi mentor untuk angkatan berikutnya. Ya, mereka menangkan jiwa, muridkan. Nah, sambil baru 3 bulan ke depan, ya nanti saudara yang sedang mementor jiwa baru, mereka ya kompak yang sudah selesai mementor jiwa baru, mereka sendiri ikut SPK pengabdi. Gitu. Sekarang mereka lagi belajar. Nah, sedangkan jiwanya yang sudah belajar SPK, mereka sekarang membina jiwa baru. Itu jadi gantian. Ya, jadi kalau lagi mentor jiwa baru, ya kita ulang lagi SPK pemenang kan bersama dengan jiwa baru itu. Begitu jiwa baru udah bisa mentor orang lain, ya, nah kitanya juga belajar SPK pengabdi, gitu. Nah, nanti tinggal delivery-nya, apakah mau sistemnya video, silakan. Ya, atau mau sistemnya ya kumpul, silakan aja. Nah, oke, itu kira-kira. Ya, oke, Kak Edi, terima kasih. Kak Edi kapan berangkat ke Brasil, Kak? Ya, besok. Oh ya. Besok kami berangkat, doakan ya. Kita mission trip dan belajar ya kompak dan komsel anak. Ya, ini bagus sekali. Ada gereja, saudara, yang gereja ini, saudara, bayangin, ya mungkin komsel anaknya, saudara, mungkin ada 4.000, saudara. Bayangin, 4.000 komsel anak di mana-mana, saudara. Nah, kita kan nanti mau membangun komunitas kerajaan, saudara. Nah, jadi paradigma pelayanan anak kita mesti berubah. Ya, kita nggak seperti fokus ke gedung saja. Ya, selama ini kan pelayanan anak fokus ke gedung.
ya lagi ibadah anaknya dititipin pelayanan anak, itu nggak salah, silakan aja. Tapi kita mesti mengutus ya pelayan-pelayan anak untuk melatih ya setiap komunitas-komunitas kerajaan, sehingga di rumah-rumah nanti saudara di situ ada pelayanan anak. Dilakukannya saudara ya bukan hari Minggu aja, bukan. Tapi kita lakukan misalnya hari Jumat, hari Sabtu, ya kumpul di rumah-rumah pelayanan anak. Siapa yang didik mereka? Nah, yang didik mereka mungkin ibu-ibu paling efektif tuh. Ya, diajarin dia bisa melakukan pelayanan anak. Kan rumahnya berdekatan, saudara. Tinggal datang, ya disitulah pelayanan anak yang sangat efektif menurut saya. Karena polanya komsel, polanya kompak, ya. Jadi itu dahsyat. Oke? Ya. Ya. Ya, kita doakan berdoa ya buat Kak Edi, Kak. Ya. Oke. Teman-teman, kita satukan hati pagi hari ini ya. Kita mau sepakat berdoa. Tuhan, kami bersepakat Tuhan, ya, Tuhan memberkati Kak Edi dan tim yang akan pergi berangkat ke Brasil. Tuhan yang melindungi perjalanan ya, Tuhan. selama ada di Brasil dan pulang kembali ke Jakarta. Kami percaya kuasa darah Yesus sempurna menutup bungkus. Amin. Kami percaya ada pencerahan-pencerahan yang baru yang Kak Edi sampaikan Tuhan, sehingga juga membangun Tuhan tubuh Kristus yang ada di Brasil. Dan kami percaya juga apa yang Kak Edi dengar, apa yang Kak Edi lihat selama ada di Brasil Tuhan, itu membangun Tuhan Kak Edi Tuhan. Dan Kak Edi juga bisa membagikannya kepada kami, sehingga kami juga ikut dibangun oleh tubuh Kristus yang ada di Brasil Tuhan. Kami percaya Tuhan ini adalah perjalanan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kak Edi semakin peka Tuhan dengan suara Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat berkat yang kami terima pagi hari ini. Kami memberkati Kak Edi, Kak Ros Tuhan, dan tim semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.